kamil, manusia yang sempurna. Seorang tabi'in, Al-Imam Al-Qa'qa' Al-Ausi, ya, pernah ditanya, sif lana Rasulullah, sif lana al-jannah hatta yushawwiquna ilaiha. Coba sifati kami sorga, biar kami rindu sama sorga. Rindu sama sorga, pengen gak sama sorga? Cuma kita pengen, biar rindu. Karena apa? Sorga itu digambarkan mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi wasyara. Kalau kita lihat yang bagus, yang cakep, indah, ya, di dunia ini bagus, kita udah ngaku ini hebat, bagus, indah. Tiba-tiba masuk sorga, oh rupanya nggak ada apa-apanya, jauh, nggak nyampe. Itu belum ada nilai sama sekali, karena yang di sorga jauh lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Sampai nggak pernah dilihat mata gambarnya, yang dilihat mata nggak ada arti, nggak ada apa-apa. Kalau kita dengar suara yang indah, yang bagus, yang baik, ketika masuk sorga nggak ada arti, yang sehebat apapun. Bahkan yang pernah terlintas ngebayangin sorga itu enak, luar biasa, hebat, yang dibayangin pun belum apa-apa. Kenapa? Itulah sorga lebih dari jangkauan bayangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Sangat istimewa sorga. Tapi ya, pengikutnya atau sahabat-sahabat Qa'qa' ini pengen diceritain tentang sorga. Biar apa? Biar rindu, pengen sama sorga. Minimal digambarin aja gimana sorga itu. Apa jawabnya Al-Imam Al-Qa'qa'? Beliau nyatakan, waktu dia sifati sorga, beliau nyatakan singkat, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorga itu ada Rasulullah, udah cukup. Semua keindahan, semua kelebihan, semua keistimewaan ketutup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling indah itu beliau. Yang paling ganteng itu Nabi Muhammad. Bayangin aja, wajahnya bersinar-sinar. Wajah kita bersinar enggak? Wajahnya Nabi bersinar-sinar, putih, cakep, bersinar. Masyarul hadirin rahimakumullah. Itulah yang digambarkan bagaimana Rasulullah SAW itu sangat indah, sangat sempurna. Wajah beliau itu putih bersinar. Putih, indah, bersinar. Sampai Sayyidah Aisyah menggambarkan Rasulullah SAW apabila keluar keringatnya, maka keringat itu bagaikan mutiara yang tertempel di wajah beliau. Tambah berkeringat, tambah indah. Coba kalau kita ya, keringatan tambah indah nggak mukanya? Ya, nggak keringatan ya lumayan lah ya. Karena keringat tambah rusak. Ya. Rasulullah tambah keringat, tambah bagus, tambah cakep. Keringat itu seperti duror, seperti mutiara. Bagus ya, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Ya, wajar kalau sahabat-sahabat hidup sama beliau itu lihat Nabi udah cinta penuh. Udah wajah begitu indah, wangi lagi. Luar biasa, tubuhnya semuanya wangi. Ya, wanginya itu ya nggak ada wangian yang bisa nyerupain, nggak ada tanda bandingnya. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW wangi tubuh beliau, ini nggak pakai minyak wangi loh. Ya, tubuh beliau itu wangi tanpa pakai minyak wangi. Jadi kira Rasulullah pakai minyak wangi terus, walaupun beliau nganjurin pakai minyak wangi, yang perlu minyak wangi itu kita. Kalau nggak pakai minyak wangi, ya udah, ya, gimana? Udah pakai minyak wangi aja sebentar lagi hilang, sebentar lagi balik lagi yang aslinya, bahkan lebih kadang-kadang ya. Nabi SAW nggak pakai minyak wangi, sampai sahabat nyatakan apa? Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Dari hebat wanginya, kalau jalan di satu tempat, ya, Rasulullah udah pergi, udah nggak ada lagi. Ya tadi orang bisa tahu, tadi Rasulullah lewat sini. Dari mana? Baunya masih ada. Katanya ayaman wa intaghayyab, itu bisa berhari-hari bau itu masih ada. Rasulullah udah nggak ada lagi. Masya Allah, tubuh beliau wangi, yang begitu hebat. Karena itu laler nggak mau nempel di Rasulullah SAW. Laler kan nyari tempat-tempat yang seleranya dia deh, tahu seleranya ya. Tapi Rasulullah nggak pernah ditempelin laler. Ya, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor nggak ada yang nempel pada Rasulullah SAW. Yang ada semuanya wangi. Tubuh beliau wangi, keringatnya wangi. Keringatnya lebih wangi dari wangian apapun. Itulah yang digambarkan oleh para sahabat. Masya Allah. Di antaranya diriwayatkan Ummu Sulaim. Kan pernah Rasulullah SAW ya mampir ke rumah Ummu Sulaim. Orang tua, nenek-nenek Rasulullah mampir dikunjungi suatu waktu. Rasulullah mungkin terlalu capek, ketiduran. Waktu tidur keluar keringat. Ummu Sulaim walaupun ya, wanita, ibu-ibu, nenek-nenek ya, pinter. Ya, lihat Rasulullah keringatan, diapain? Enggak diambilin kipas, itu enggak sama dia. Pelan-pelan diambil kapas sama botol, ditempelin kapas pada dia, enggak mau ganggu Rasul, jangan sampai bangun.
tempelin, diperas di tanah Abu Bakar. Tempel lagi, kumpulin keringatnya Rasulullah SAW. Keringat ini luar biasa, bisa dipakai untuk pewangian. Untuk apa? Sampai beliau sendiri nggak apa nih. Kalau ada pernikahan, perkawinan, udah nggak beli, nggak usah datang ke warung minyak wangi lagi, nggak usah. Langsung itu aja dicolekkan udah. Ya, melekat baunya luar biasa. Dari apa? Dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ya ini, ada orang yang goblok nyamain nanti ya. Ada yang mau ngumpulin keringatnya dia. Ya. Nauzubillah min dzalik, keringatnya ya. Keringat Nabi, keringatnya aja istimewa. Air ludahnya beliau luar biasa. Air ludahnya, karena itu sahabat kalau Rasulullah SAW berludah, direbut, diusapin ke tubuhnya, di wajahnya, wangi, istimewa, beda sama semuanya. Coba kalau dia keluar dari mulut ente, ya apa baunya? Ya, tambah lagi lapar kayak gini ya itu. Jadi dari Rasul, wah luar biasa wangi. Karena itu sahabat ngambil, diusapin di wajahnya, dia apa aja yang mereka mampu lakukan, luar biasa. Nah, air ludah ini beda, istimewa. Kan pernah Rasulullah SAW melintas satu daerah, ya, dekat Wadi Fatimah. Di sana ada sumur. Sumur itu airnya nggak bisa dimanfaatkan, rusak airnya, nggak enak. Ketika Rasulullah SAW melintas di situ, sama sahabat, masyarakat di situ nggak bisa pakai air ini. Dan sahabat juga waktu itu perlu, sahabat sama Nabi SAW dari perjalanan memerlukan air ini, tapi nggak bisa dipakai. Akhirnya Rasulullah SAW berhenti di hadapan sumur itu, diludahin sama Rasulullah SAW. Ketika diludahi oleh Rasulullah, air itu berubah menjadi enak dan bisa dipakai. Kita dulu bahkan ya, Habib Umar juga mungkin pernah, kita duduk di situ minum, bikin masakan, ngopi, ngeteh dari air sumur itu. Tapi ente datang sana sekarang udah ketutup, nggak boleh lagi. Siapa yang nutup? Ya itulah yang anti berkah. Orang semuanya pengen berkah, dia nggak tahu Makkah itu sendiri berkah. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makkahnya aja berkah. Dia anti berkah, subhanallah ya. Yang ditaruh di Mekah anti sama berkah tuh ya. Ya nasib dah orangnya. Kadang-kadang itulah orang-orang nggak ngerti, dia dapat nikmat tapi nggak ngerti ada nikmat yang ini ya. Seperti apa katanya? Onta bawa air tapi dia haus. Onta bawa air di punggungnya, dia haus, bisa minum nggak dia? Ya itu kayak gitu dah, orang nggak tahu manfaat. Ya, ya sama aja negeri kita katanya kaya tapi banyak utang. Ya, sama juga ya. Ya beda-beda kayak gitu ya. Karena ya pasti bodoh ngaturnya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah gambaran Nabi SAW. Air sumur itu ketika tercampur dengan air ludahnya Nabi SAW, subhanallah, bisa dimanfaatkan, semuanya bisa minum. Bukan hanya di masa Nabi SAW, bukan waktu itu saja. Air sumur itu seterusnya berubah dan bisa dimanfaatkan sampai akhir dunia ini. Ya buktinya sampai sekarang pun terus menerus. Kalau nggak ditutup sama orang-orang yang bodoh itu ya, sampai sekarang bisa dimanfaatkan. Bahkan ada juga di kota Madinah. Itu yang dinamakan bir taflah. Bir itu bir, sumur. Taflah, ludahan. Air sumur yang pernah diludahi sama Nabi SAW. Yang dulunya tidak bisa dimanfaatkan, subhanallah, setelah bercampur dengan sedikit air ludahnya Nabi SAW, berubah air sumur tersebut. Karena itu wajar sahabat ngambil ludah itu, masukin di mulutnya, diusapkan ke wajah. Apa? Air ludahnya Rasul SAW. Air reaknya Rasulullah beriak. Diambil rebutan. Ya, nggak sama reaknya, itu jangan dibayang-bayang. Kalau itu, wah enak pasti. Ini enggak, Rasulullah beda. Karena itu beliau basyarun lah manusia, tapi nggak serupa sama manusia yang ada. Ya, nggak ada. Walaysa yashabihu ahadan. Rasulullah la yashabihu ahadan min, nggak ada yang serupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sempurna, indah, wangi. Semua anggota tubuh beliau itu beda. Ya, sampai nyatakan rambut beliau juga beda sama rambut kita. Rambut beliau beda, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam dari dulu sampai sekarang, subhanallah. Masih ada juga orang-orang yang megang rambut beliau ya. Itu rambut itu masih hidup dan manjang terus. Manjang terus. Kalau dibacain sholawat, bacain puji-puji Rasul, rambut itu apa? Bergoyang-goyang, hidup. Bahkan ada yang bisa berdiri, dia rambut itu terbaring, rambut yang cukup panjang. Dibacain sholawat, dipuji-puji Nabi SAW, bisa berdiri, rambut itu hidup. Itu rambutnya Nabi SAW, beda. Dan masih hidup terus, manjang terus. Karena itu alhamdulillah, ini juga berkat, jadi keselamatan umat ini diantaranya ada. Ya rambutnya Nabi SAW masih ada. Ya, kalau sudah nggak ada semua, habis lah kita ya semuanya. Itu diantara sebab-sebab keberuntungan, sebab keberkahan, bagian-bagian dari Nabi SAW itu ada. Bahkan itulah Allah nyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui pada kalian itu. Tidak dinyatakan bersama kalian, tapi ada pada kita. Artinya,
Rasulullah itu harusnya ada di diri kita, di hatinya kita. Kita wujudkan di hati kita. Rasulullah itu ada sebetulnya. Kalau hati kita hidupkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ada sama kita. Tapi ketika hati ini tidak dihidupkan untuk bersama Rasul, ya udah jauh. Kita diwajibkan ngucapin salam, assalamu alaika, salam pada engkau. Kenapa? Kita wujudkan dengan jiwa kita, dengan hati kita. Engkau itu ada bersama kami ya Rasulullah. Ada bersama diriku. Karena itu aku ucapkan salam pada engkau, bukan pada beliau. Pada beliau yang ada di Madinah, atau tambah lagi pada beliau yang ada di alamil barzakh. Enggak, sama kita Rasulullah itu. Sama diri kita. Itu kalau kita wujudkan di diri kita. Kalau enggak, ya begitu saja. Karena itu ketika manusia-manusia ini, umat ini mewujudkan keberadaan Rasulullah SAW, ya pada diri masing-masing, diri kita semua. Enggak mungkin datang penyakit. Enggak mungkin datang bala, wabak, enggak ada. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab mereka kalau Nabi Muhammad ada bersama mereka. Kenapa datang cobaan, Pak? Ya artinya Nabi itu jauh, nggak ada di sama kita. Ya lebih jelek lagi kadang-kadang mereka ngadain maulid kita, masya Allah, luar biasa. Maulid bagus, luar biasa. Kita mengenang Rasul SAW, membaca sejarah Rasul. Tapi ada juga yang ngadain maulid, masa melecehkan Rasul. Inilah sebab akhir-akhir ini. Kalau dulu maulid rame-rame luar biasa, sekarang terhambat. Kenapa? Gara-gara ada yang bikin maulid ngelecehkan. Masa Rasulullah senang? Orang ngelecehkan Rasul harusnya langsung dipenggal. Tapi yang duduk di samping kanan kiri pada senyum, ketawa-tawa. Nah ini kan setan kumpul sama iblis seperti ya. Yang harusnya hukumnya begitu. Nggak ada istitabah orang yang ngejek Rasul. Tiga orang ngejek Rasul, langsung habisin. Itu perintahnya Islam. Ulama sepakat seperti itu nyatakan. Diadakan majelis maulid. Ada yang tawa-tawa melecehkan Rasul. Ini syaitan. Ya, masyaallah ikhwah. Inilah di antara sebab. Kenapa? Ini saya yakin bagian. Sehingga maulid ini terhambat. Dulunya rame meriah sekali. Kadang-kadang pakai sembunyi-sembunyian. Pakai main tutup-tutupan mulut hidung lagi ya. Napas saja repot sampai ya. Gara-gara apa? Ya gara-gara ini. Ada lagi yang ngadain maulid. Apa? Dia ngadain maulid bukan ceritanya Nabi dengan baik, tapi ngomong kotor. Ngomongnya sana kemari. Yang dibenci sama Rasulullah dia bawakan di majelis maulid. Ini juga sebab-sebab. Maulid itu intinya apa? Sama-sama mengenang Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mengenang Nabi, baca sejarah beliau, kenalin beliau itu dengan syama'ilnya, keistimewaannya. Beliau itu beda dari semua manusia yang lain. Seperti Al-Quran cerita tentang Nabi, gimana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya luar biasa. Karena udah Allah yang menyatakan Nabi Muhammad segalanya, bahkan akhlaknya di atas segala akhlak yang sempurna, di atas segala akhlak yang agung. Udah mau ngomong apa lagi kita? Karena itu sampai sini aja saya ucapkan, insyaallah pada majelis yang lain ya kita dapatkan ya lebih kenal lagi pada Nabi SAW, lebih lagi memiliki ikatan hubungan, hidupkan hati kita insyaallah dengan Nabi Muhammad SAW sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.